Letak geografi Kota Bandung. Kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, ada ketinggian kurang lebih 768 di permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara. Selanjutnya letak astronomis Kota Bandung, yaitu 9 derajat 57 lintang selatan dan 107 derajat 37 bujur timur. Selanjutnya, iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998, temperatur rata-rata 23,5 Celcius. Curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan. Selanjutnya, kondisi hidrologi. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai yang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokalan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dogdog, Sungai Cibaduyut, Sungai Citahiangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewa, Sungai Ciborum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah daerah pengaliran sungai atau disebut dengan DPS. Citarum bagian hulu secara nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama Waduk Seguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pegunungan air yang kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai terpenting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya. Selanjutnya yang terakhir ada kondisi geologi. Di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebut jenis tanah andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada di cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa yang saling melingkup, yaitu 1. Sumber gempa bumi Sukabumi, Padalarang, Bandung. 2. Sumber gempa bumi Bogor, Puncak, Cianjur, serta sumber gempa bumi Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Nah, daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat, serta kerapatan bangunan yang tinggi juga beresiko tinggi pada berbagai bencana. Sosial Kota Bandung. Jumlah penduduk Kota Bandung menurut Kecamatan 2020, hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan penduduk Kota Bandung sebanyak 2,44 juta jiwa. C. Kondisi ekonomi Kota Bandung. Produk domestik regional bruto PDRB Kota Bandung tahun 2020 atas harga berlaku adalah sebesar 286.616.640,2 juta rupiah. Produk domestik regional bruto PDRB Kota Bandung tahun 2020 atas harga konstan menurut lapangan usaha adalah sebesar 194.954,0 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2020 turun sebesar 2,28%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam PDRB Kota Bandung tahun 2020, yaitu sebesar 32,26%. Kota Bandung berfokus pada bidang industri. Kota Bandung dikenal sebagai pusat industri kreatif terbesar di Indonesia. Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. DPRI 2008 HLM 2. Industri kreatif berbagi ke 15 sub sektor-sektor, yaitu 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Benda seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6.
6. Fashion. 7. Video, film dan fotografi. 8. Interaktif. 9. Musik. 10. Seni pertunjukan. 11. Penertiban dan percetakan. 12. Layanan komputer dan piranti lunak. 13. Televisi dan radio. Dan yang terakhir adalah riset, pengembangan, dan juga kuliner. Yang ketiga, suku budaya, tarian, dan adat istiadat. Suku bangsa terbesar kedua di Pulau Jawa adalah suku Sunda. Suku ini berasal dari bagian Pulau Jawa atau yang dikenal dengan istilah Tatar Pasundan. Wilayah ini sekarang mencakup Provinsi Jawa Barat dan Banten. Adat istiadat yang terdapat di Kota Bandung. Ya, pertama, upacara sere tahunan. Upacara ini ada di Kesepuhan Cimarasa Cisolok, Cigugur, Kuningan. Yang kedua, upacara adat pesta laut. Hal ini terdapat di daerah Jawa Barat seperti Sukabumi dan Ciamis. Upacara ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hasil laut yang diperoleh oleh pelayan. Yang ketiga, upacara sunatan. Sunatan dilakukan memiliki maksud agar alat vital orang yang melakukan sunat menjadi bersih dari segala kotoran. Yang keempat, upacara tingkeban. Ini adalah upacara yang diadakan ketika seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang kelima, adat pernikahan Sunda Jawa Barat. Pernikahan adat Sunda hampir sama dengan adat Jawa dan daerah lainnya. Berasal dari izin kepada orang tua melalui acara pengajian, dilanjutkan dengan acara siraman air kembang hingga prosesi pernikahan. Tarian yang berasal dari Kota Bandung. Yang pertama, tari jaipong. Tari jaipong berasal dari masyarakat Karawang, Jawa Barat. Awal mula tarian ini dilatar belakangi bunyi-bunyi kendangan iringan tari rakyat. Awal mula tari jaipong berasal dari iringan tari pergaulan dalam bajidoran di daerah Subang dan Karawang. Yang kedua, topeng kelana atau tari topeng. Tari topeng berkembang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Penari memakai topeng untuk aksesoris dan berfungsi menutupi wajah penari. Pemakaian topeng disesuaikan dengan karakter dan jenis tarian. Lagu pengiring tarian adalah gonjong dan sarung selang. Ketiga, tari merak. Tari merak merupakan seni tradisional dari Kota Bandung, Jawa Barat. Tarian ini diciptakan oleh J.J. Sumantri tahun 1955. Tari merak merupakan pengembangan dari gaya tari tradisional Sunda. Tarian ini memperhatikan gerak-gerik burung merak jantan. Tari merak ditampilkan ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Yang keempat, kuda renggong. Kuda renggong adalah seni pertunjukan masyarakat Sumedang, Jawa Barat. Kata renggong dalam bahasa Sunda artinya keterampilan. Kuda renggong menjelaskan cara berjalan kuda yang dilatih untuk menari mengikuti irama musik kendang. Tarian ini biasanya ditampilkan ketika sunatan anak. Keempat, tari renggong Bugis. Awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kemudian tarian ini dikenal di Cirebon, Jawa Barat. Menurut sejarah, tahun 142 Masehi, Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan negara Cirebon terlepas dari kekuasaan tari ronggeng Bugis. Yang keenam, tari sampiung. Dinamakan tari sampiung karena alat musik pengiring adalah tarawangsa. Alat musik ini digesek sehingga menghasilkan bunyi. Beberapa orang menyebut tari samping adalah tari jentreng. Tarian ini diiringi alat musik seperti kecapi berukuran kecil. Yang ketujuh, tari ketuk tilu. Tarian ini banyak ditemukan di daerah Priangan, Bogor, dan Purwakarta, Jawa Barat. Tari ketuk tilu termasuk tari pergaulan atau hiburan yang diiringi alat musik seperti kendang, rebab, 3 buah ketuk, kecrek, dan gong. Yang kedelapan, tari ronggeng gunung. Tarian ini memperlihatkan penari utama memakai selendang untuk kelengkapan menari. Tari ronggeng gunung diiringi alat musik, gamelan, dan nyanyian kawih pengiring. Tarian ini berkembang di Ciamis Selatan dan Pangandaran, Jawa Barat.
Kebijakan penataan ruang dari Kota Bandung kelompok 1 Metropolitan Bandung sebagaimana tercantum dalam PP 47 tahun 1997 tentang RT-RWN 2015 dan Perda 2 tahun 2003 tentang RT-RWP Jawa Barat 2010 ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Sebagai PKN, Metropolitan Bandung selain akan berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayaran nasional atau beberapa provinsi pada skala regional. Metropolitan Bandung juga merupakan kawasan andalan, yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya. Berbagai fungsi di atas timbul sebagai akibat perkembangan yang telah pesat dari kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Semua ini telah menjadikan Kota Bandung sedemikian menarik, tidak hanya bagi penduduk yang berasal dari Jawa Barat sendiri, tetapi dari provinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk ini, sektor ekonomi sebagai sektor yang memiliki responsivitas paling tinggi terhadap kebutuhan penduduk semakin laju pertumbuhannya dan telah menjadikan Kota Bandung sebagai kota metropolitan ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Karakter metropolitan yang diindikasi sebagai ekonomi melalui tumbuhnya megamall, supermarket, dan hypermarket semakin lama semakin kuat melekat pada penduduk Kota Bandung dan sekitarnya. Bahkan sepertinya telah menjadi suatu kebutuhan dasar untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi di Kota Bandung. Walaupun hal itu dilakukan melalui pengorbanan dalam bentuk kehilangan atas waktu, tenaga, dan biaya berkaitan dengan fenomena sosial ekonomi di atas. Dua konsekuensi langsung yang dihadapi adalah pertama, orientasi pergerakan menuju Kota Bandung yang tinggi. Kedua, semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, terutama sumber daya lahan dan sumber daya air. Kedua konsekuensi ini bekerja timbal balik yang secara kumulatif menghasilkan bentuk tekanan internal bagi Metropolitan Bandung, yaitu yang pertama, kemacetan lalu lintas. Itu sudah pasti. Kemacetan lalu lintas ini dipicu oleh tidak sebandingnya ketersediaan dengan kebutuhan transportasi. Kemacetan lalu lintas ini direspon oleh mekanisme pasar, yaitu ekonomi. Lahan dalam bentuk semakin dekat pusat kota semakin mahal, harga lahan bagi penduduk yang memiliki keterbatasan ekonomi tentunya tidak ada pilihan mencari lahan baru di luar kota atau memilih lahan di dalam kota dengan kompensasi tertentu seperti kualitas lingkungan yang berbeda atau luasan lahan tidak sebandar. Oleh karena itu, kawasan pemukiman kumuh semakin bertambah. 2. Perkembangan guna lahan yang acak. Penyebaran ini berbentuk acak menyebabkan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur dengan adanya keterbatasan fiskal pemerintah daerah, mengakibatkan adanya kesenjangan pelayanan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar. Selain itu, karakter sosial masyarakat parayang yang ngariung mendistorsi pasar lahan sehingga mekanisme pasar lahan tidak bekerja secara penuh. Sebagai akibat tuntutan atas pemenuhan kebutuhan dasar dan tuntutan pola hidup metropolis di atas, perkembangan guna lahan dan minyak menyebar ini cenderung akan membentuk extended metropolitan region. Yang ketiga, ada daya dukung lingkungan yang menurun. Menurunnya daya dukung ini disebabkan pemanfaatan sumber daya yang ekstensif tanpa didukung oleh strategi pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan. Perubahan iklim mikro, pencemaran air dan permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tandal merupakan indikasi kuat atas penurunan daya dukung lingkungan ini. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka sangat penting dikembangkan perencanaan tata ruang Metropolitan Bandung yang menerapkan prinsip-prinsip penataan mirip berkelanjutan. Strategi penataan ruang terbuka 159 penelitian yang akan dilakukan bersifat studi kasus. Selain diharapkan diperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh dan mendalam, tetapi juga bersifat alamiah, sebagaimana adanya di lapangan dalam konteks situasi nyata, tanpa pengaruh perlakuan khusus. Penelitian demikian dapat dicapai dengan pendekatan penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh MC Milan James H. 2008-273, hasil penelitian dan pembahasan Kota Bandung memiliki luas 6.729 ha, 10.003% diantaranya adalah ruang terbuka hijau dengan luas 1 ha atau 10,03%. Jenis ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bandung adalah sebagai berikut: Taman Kota dan Kebun Bibit, RTH Pemakaman, Tegangan Tinggi, Sempadan Sungai, Jalur Hijau Jalan, Sepandan Kereta Api, Hutan Konservasi, Penataan Lahan Krisis, dan sebagainya. Ruang terbuka hijau Taman Kota dan Kebun Bibit RTH.
Pemakaman tegangan tinggi, sempadan sungai jalur hijau, jalan sepadanan kereta api, hujan konservasi penanganan lahan krisis tabel 1. Ruang terbuka hijau di Kota Bandung tahun 2010 proporsi terhadap luas wilayah Kota Bandung dalam kurung HA tutup kurung HA persen 14, 10, 17, 18, 31, 176, 91, 6, 70, 42, 4, 12, 4, 16. Jumlah 1 keterangan Tahura, Juanda, dan PLTA, Dago Bangkok. Potensi RTH lainnya RTH perkantoran, RTH pendidikan, RTH kawasan militer, RTH kawasan industri, RTH kawasan permukiman, RTH di lahan bagian aset. Potensi RTH lainnya menambah RTH dari penanaman produksi 500, 5.000, 562, 46, 116, 70, jumlah 2, 679, jumlah dari 1 dan 3, 1,03% keterangan. Pembagian wilayah Kota Bandung. Kota Bandung adalah daerah tingkat 2 bagian dari Provinsi Jawa Barat yang terletak pada suatu dataran tinggi di antara 6 derajat 41 sampai 7, 19 lintang selatan dan di antara 107 derajat 22 sampai 108 derajat bujur timur pada ketinggian antara 110 meter sampai dengan 2.429 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah meliputi 309.207,93 hektar. Letak daerah ini sangat strategis, bisa ditempuh dari ibu kota negara Indonesia, Jakarta, hanya 2 jam saja. Bahkan, dengan pesawat terbang hanya memakan waktu 30 menit. Saat ini wilayah Kabupaten Bandung mempunyai 7 wilayah setelah diambil oleh wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 15 kecamatan, yaitu terdiri dari 30 kecamatan di antaranya. Kabupaten Bandung memiliki 7 wilayah, yaitu wilayah pertama Cileunyi, wilayah kedua Margahayu, wilayah 3 Banjaran, wilayah 4 Cicalengka, wilayah 5 Ciparai, wilayah 6 Majalaya, wilayah 7 Soreang. Selain memiliki 7 wilayah, Kota Bandung juga terdiri dari 30 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Cileunyi terdiri dari 6 desa, kedua Kecamatan Cimenyan terdiri dari 9 desa, 3 Kecamatan Cilengkrang terdiri dari 6 desa, keempat Kecamatan Bojongsong terdiri 6 desa, kelima ada Kecamatan Margahayu terdiri 5 desa, keenam ada Kecamatan Marga Asih terdiri dari 6 desa, ketujuh ada Kecamatan Katapang terdiri dari 10 desa, 8 Kecamatan Dayakolot terdiri dari 5 desa sama 1 kelurahan, 9 ada Kecamatan Banjaran terdiri dari 11 desa, 10 ada Kecamatan Pamungkup terdiri dari 6 desa. 11 Kecamatan Pangalengan terdiri dari 13 desa, 12 Kecamatan Anjasari terdiri dari 11 desa, 13 Kecamatan Cimaung terdiri 9 desa, 14 Kecamatan Cicalengka terdiri dari 12 desa, 15 Kecamatan Cikancung terdiri dari 9 desa, 16 Kecamatan Rancaekek terdiri dari 13 desa, 17 Kecamatan Nagrek terdiri dari 6 desa, 18 Kecamatan Ciparai terdiri dari 14 desa, 19 Kecamatan Pacet terdiri dari 12 desa, 20 Kecamatan Kertasari terdiri dari 7 desa, 21 Kecamatan Bale Endah terdiri dari 5 kelurahan beserta 3 desa, 22 ada Kecamatan Majalaya terdiri dari 11 desa, 23 ada Kecamatan Paseh terdiri dari 12 desa, 24 ada Kecamatan Ibun terdiri dari 12 desa, 25 ada Kecamatan Solokan Jeruk terdiri dari 7 desa, 26 ada Kecamatan Soreang terdiri dari 18 desa, 27 Kecamatan Pasir Jambu terdiri dari 10 desa, 28 ada Kecamatan Ciwidey terdiri dari 7 desa, 29 ada Kecamatan Rancabali terdiri dari 5 desa, 30 ada Kecamatan Cangkuang terdiri dari 7 desa. Klasifikasi lahan di Kota Bandung. Kawasan Bandung Utara KBU diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 181 tahun 1982 tentang diperuntukkan lahan di wilayah inti Bandung Raya bagian utara dengan wilayah KBU ini sebesar 42.315.321 hektar dan ditetapkan sebesar 68,69% untuk kawasan lindung dan 31,31% sebagai kawasan budidaya yang kemudian pada tahun 1998 direvisi melalui Rancangan Umum Tata Ruang RUTR. Kawasan Bandung Utara menjadi 72,44% untuk kawasan lindung dan 17,56% untuk kawasan budidaya. Kawasan Bandung Utara adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, sebagian Kota Bandung, sebagian Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Bandung Barat, yaitu Humas Bapeda Jabar 2016. Humas Bapeda Jabar 2016, Kabupaten Bandung KBB adalah salah satu bagian dari kawasan Bandung Utara KBU. Provinsi Jawa Barat Indonesia mempunyai rata-rata ketinggian 110 meter dan maksimum 2.242.009 meter di atas permukaan laut MDPL. Dengan kemiringan wilayahnya antara 0 sampai 8%, 8 sampai 15% hingga di atas 45%. Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar, yaitu 6.500.294 hektar, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.110.928 hektar. Budidaya non pertanian seluas 12.190.151 hektar dan lainnya seluas 1.768.065 hektar. Bonita 2016. Rawan bencana di Kota Bandung dan evakuasi. Bencana Kota Bandung sendiri terbilang rentan karena padanya jumlah penduduk. Selain faktor alam, bencana juga bisa diakibatkan aktivitas dan kelalaian manusia. Berikut kawasan rawan bencana di Kota Bandung. Kawasan rawan gempa: 1. Bandung Kulon, Bandung Wetan, Bandung Nunggal, Bojong Loa Kaler, Cicendo, Cinambo, Ciblong, Kiara Condong, Lengkong Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumur Bandung. Kawasan tanah longsor: 1. Cibiru, Mandala Jati, Ujung Berung, di Buing Kaler, Cidadap, Coblong. Kawasan rawan banjir: daerah dilewati 5 aliran sungai masing-masing Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeuying, Cipamengkolan, dan Cipadung. Kawasan rawan kebakaran: Babakan, Ciparai, Cicendo, Astananyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batu Nunggal, Bojong Loa Kaler, Cibayeng Kidul, Cibiru.